Bayangkan hidup di pertengahan abad pertama, puluhan tahun sebelum Bait Suci di Yerusalem dihancurkan. Kekaisaran Romawi, khususnya di bawah kekuasaan Kaisar Nero, sedang melancarkan tekanan sosial dan politik yang brutal terhadap kelompok-kelompok minoritas. Tekanan konstan ini menghantam kondisi psikologis jemaat mula-mula, menciptakan keletihan rohani yang mendalam di setiap lini kehidupan mereka. Di tengah penderitaan tersebut, sebuah jalan keluar yang sangat logis mulai muncul. Meninggalkan iman kepada Kristus dan kembali ke pangkuan Yudaisme. Keputusan ini menjanjikan keamanan instan. Pada masa itu, Yudaisme diakui secara resmi oleh kekaisaran, memberikan penganutnya jaminan dan perlindungan hukum langsung di bawah kedaulatan Romawi. Mereka menghadapi krisis hidup dan mati yang melampaui teori teologis. Ketakutan sehari-hari kini mengancam untuk mengikis habis seluruh identitas spiritual mereka. Masalah utamanya terletak pada apa yang bisa dilihat oleh mata. Iman Kristen menuntut kepercayaan pada Kristus yang sudah naik ke surga, sosok yang tak terlihat. Sebaliknya, Yudaisme menawarkan tatanan fisik yang tampak sangat kokoh. Bait suci di Yerusalem berdiri dengan megah. Ada imam-imam yang bertugas, asap kurban yang mengepul, dan ritual yang jelas. Sistem arsitektur fisik ini memberikan rasa aman yang nyata dan dapat dirasakan langsung. Di tengah ancaman kemurtadan massal ini, kitab Ibrani muncul sebagai kata-kata nasihat, sebuah khotbah darurat yang dirancang untuk membakar kembali api iman yang mulai redup. Penulis kitab ini memperingatkan mereka, kembali ke sistem lama berarti meninggalkan substansi yang sejati hanya untuk mengejar bayang-bayang. Untuk membentengi jemaat agar tetap bertahan, penulis menggunakan strategi retorika yang cermat. Ia membedah sistem lama, lalu membuktikan lapis demi lapis bahwa apa yang mereka miliki sekarang jauh melampaui segala sesuatu di masa lalu. Dalam kosmologi Yahudi abad pertama, malaikat menempati posisi tertinggi sebagai perantara antara Allah dan manusia. Namun, penulis mengoreksi hierarki ini. Malaikat hanyalah roh yang melayani. Sementara Yesus adalah Sang Putra yang bertahta tepat di sebelah kanan Allah. Melalui peristiwa inkarnasi, Sang Putra rela menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat untuk satu tujuan, mencicipi maut bagi semua manusia dan menghancurkan kuasa iblis selamanya. Perbandingan kemudian beralih kepada Musa. Musa diakui sebagai pelayan yang setia di dalam rumah Allah, tetapi Kristus adalah Sang Pembangun rumah itu sendiri dan Putra yang berkuasa atasnya. Demikian juga dengan Yosua. Yosua membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, namun itu hanyalah perhentian geografis sementara. Kristus menawarkan perhentian sabat sejati bagi jiwa, di mana manusia berhenti dari segala usaha kedagingan untuk membenarkan diri sendiri. Harapan yang diletakkan pada perantara ciptaan akan selalu goyah, karena kini Sang Pencipta sendiri telah berbicara secara langsung melalui putranya. Namun, ada hambatan teologis yang harus dijawab. Menurut hukum Taurat, seorang imam besar wajib berasal dari garis keturunan suku Lewi, sementara Yesus berasal dari suku Yehuda. Penulis menjawab teka-teki ini melalui Melkisedek dari sejarah kuno, memperkenalkan tatanan keimaman baru berdasarkan kuasa hidup tak binasa. Buktinya, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Karena yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, tatanan Melkisedek secara inheren berada di atas tatanan Lewi. Keimaman Kristus menurut peraturan Melkisedek menjadi jaminan perjanjian yang lebih baik, karena pelayanannya bersifat kekal dan tidak akan pernah terputus oleh maut. Kemah suci di bumi beserta seluruh hukum ritualnya hanyalah sebuah bayangan. Ia merupakan replika dari arsitektur rohani sejati yang ada di hadirat Allah di surga. Darah binatang dalam sistem lama hanya mampu menyucikan secara eksternal untuk ibadah ritual. Karena sifatnya yang terbatas, kurban-kurban ini harus diulang terus-menerus sebagai pengingat akan dosa. Sebaliknya, Kristus mempersembahkan dirinya sebagai kurban epapax, sekali untuk selamanya. Kurban ini memiliki kekuatan untuk menembus hati nurani manusia dan membersihkannya dari rasa bersalah secara total. Kematiannya merobek tabir pemisah yang menutup akses manusia ke hadirat Allah, memberikan kebebasan untuk mendekat ke tahta kasih karunia kapan saja. Arsitektur keselamatan ini tidak lagi bergantung pada ritual fisik, melainkan pada hubungan langsung yang hidup antara manusia dengan penciptanya. Penulis Ibrani juga memberikan peringatan keras bagi mereka yang telah mencicipi kebenaran namun memilih untuk mundur dan menolak kurban Kristus. Tidak ada lagi jalan keselamatan lain yang tersedia. Namun, ketegasan ini segera diikuti oleh inspirasi dari galeri pahlawan iman. Di sini, iman bukan sekadar perasaan, melainkan bukti nyata dari hal-hal yang tidak dilihat dan kepastian akan janji yang diharapkan.
Tokoh-tokoh ini hidup sebagai pendatang yang menantikan kota yang arsiteknya adalah Allah sendiri. Mereka bertahan dalam ujian meskipun tidak menerima penggenapan janji yang sempurna selama hidup di bumi. Penderitaan dan tekanan ekstrim jemaat saat ini menjadi bukti konkret iman yang sedang diuji, sebuah proses yang menempa ketekunan sejati demi memperoleh apa yang dijanjikan. Pengalaman orang percaya kini bukan lagi ketakutan di Gunung Sinai yang gelap, melainkan sukacita di Gunung Sion, kota Allah yang hidup di mana Kristus bertahta. Di tengah dunia yang terus berubah, dasar iman kita tetap kokoh. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Kitab Ibrani adalah sauh jiwa yang tertancap